Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan senantiasa terlimpahkan untuk seluruh pemirsa. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya, insyaallah. Sesi kali ini pemirsa, sesuai judul, yaitu waliullah tidak takut dan tidak sedih. Apa maknanya dari tidak takut dan tidak sedih pemirsa? Kita akan bahas para waliullah, para kekasih-kekasih Allah, yaitu hamba-hamba Allah yang sudah memahami makna kehidupan ini dan mereka berserah diri kepada Allah, maka mereka tidak mengalami rasa takut dan rasa sedih. Saat kita berupaya untuk mengenal jati diri kita pemirsa, yaitu diantaranya kita melakukan uzlah. Nah, saat beruzlah kita bisa renungkan apa makna kehidupan ini pemirsa. Jadi kita akan bagi kehidupan ini pemirsa dalam, sebetulnya ada 3 waktu. Jadi dalam kehidupan kita ini hanya ada 3 waktu pemirsa, yaitu yang pertama kemarin, yang kedua hari ini, dan yang ketiga esok hari. Jadi pengertiannya yang pertama yaitu hari kemarin, itu semua yang telah terjadi selama kita hidup, apa yang kita alami itu berarti sudah berlalu pemirsa, dan tidak akan bisa terulang kembali. Yang kedua hari ini yaitu apa yang kita hadapi hari ini. Kita sebaiknya harus melakukan kebenaran dan kebaikan semampu kita. Hadapi hari ini, berbuatlah sebanyak mungkin untuk hari esok. Yang ketiga, hari esok, semua dari kita tidak akan ada yang tahu apa yang akan terjadi terhadap diri kita, terhadap seluruh keluarga kita, seluruh hamba-hamba Allah. Jadi yang akan terjadi esok hari adalah rencana Allah dan pastinya kehendak Allah. Jadi kalau kita belum tahu apa yang terjadi, itu sebaiknya kita tidak perlu takutkan pemirsa. Jadi kita berserah diri saja kepada Allah. Apa yang terjadi besok, kita hanya mampu melakukan apa hari ini yang kita hadapi sebaik mungkin, dan kita tidak perlu mengingat hari kemarin yang sudah berlalu, apa saja yang sudah terjadi, yang kita alami selama hidup kita, tidak perlu kita ingat. Jadi sebetulnya intinya itu pemirsa. Nah, kita coba kaji sedikit mengenai hari kemarin pemirsa. Jadi hari kemarin itu, bila kita tenggelam pada hari kemarin atau hari-hari sudah berlalu, masa lalu, itu hanya akan menimbulkan kesedihan pemirsa. Sebagai contoh, kita selalu mengingat peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Misalnya saat orang tua kita meninggal, saat siapapun yang meninggalkan kita, saat terjadi kehilangan apapun, saat rindu
masa-masa bersama siapapun yang kita cintai, yang kita sayangi, saat kita mengingat kegagalan, keterpurukan, apapun yang kita pernah alami, itu semua akan membuat kita merasa sedih. Satu lagi, saat kita disakiti oleh siapapun, hal ini akan membuat kita muncul kemarahan, muncul dendam yang tidak ada gunanya, pemirsa. Jadi itu semua sudah lewat dan tidak akan bisa terulang. Yang kita harus ingat hanyalah perbuatan buruk kita, perbuatan kesalahan-kesalahan kita yang telah kita lakukan selama hidup kita, untuk kemudian kita bertaubat kepada Allah, mohon ampunannya, tidak akan mengulang kesalahan yang sama, dan berupaya untuk memperbaiki diri, perilaku kita, perbuatan kita, akhlak kita. Jadi hanya itu pemirsa yang perlu kita ingat untuk hari kemarin, yaitu masa lalu. Tidak perlu kita mengingat hal-hal yang menyedihkan, yang tidak akan bisa terjadi lagi, tidak akan bisa kita ulang lagi. Nah, yang kedua yaitu hari esok. Hari esok ini seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kita semua tidak akan tahu apa yang terjadi, karena semua adalah rencana Allah dan kehendaknya. Jadi tidak perlu kita memikirkan hari esok. Saat kita ragu akan hari esok, memikirkan bagaimana kita menghadapi hari esok, saat ragu bagaimana kita akan bisa memenuhi apa yang kita inginkan, apa yang akan terjadi esok terhadap siapapun orang-orang yang kita sayangi, keluarga-keluarga kita, teman-teman kita, itu semua adalah akan membuat kita cemas, khawatir, galau, bahkan rasa takut. Jadi sekedar untuk ingat pemirsa, bahwa Allah menjamin kehidupan seluruh hambanya. Jadi yang akan terjadi esok kita tidak perlu ragukan, tidak perlu khawatirkan, tidak perlu kita rasa takut, karena kita tidak tahu yang akan terjadi. Jadi tidak cukup alasan untuk kita takut, pemirsa. Bahkan umur kita atau kematian kita pun kita tidak tahu. Kemungkinan besok kita sudah dipanggil sama Allah juga kita tidak tahu. Jadi ya hanya berserah dirilah kepada Allah, pemirsa. Itu adalah sikap yang terbaik, yang terbenar. Dan yakin bahwa Allah sudah menjamin kehidupan seluruh hambanya, dan yakin Allah akan pasti memberikan yang terbaik kepada kita semua. Yang ketiga yaitu hari ini, pemirsa. Jadi hari ini, hari yang kita hadapi, kita jalani, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita semampu kita, semaksimal mungkin kita berbuat kebenaran, berbuat kebaikan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk seluruh hamba-hamba Allah, untuk seluruh makhluk ciptaan Allah.
Jadi ya sebaiknya kita harus konsentrasi pada hari ini saja pemirsa. Hari kemarin kita tidak perlu ingat kembali, hari esok kita tidak perlu khawatirkan. Jadi intinya saat kita tidak memikirkan masa lalu, insya Allah tidak akan muncul kesedihan pemirsa. Saat kita tidak memikirkan esok hari yang kita belum tahu apa yang terjadi, insya Allah tidak ada rasa takut untuk menghadapinya. Hanya hari ini lakukanlah yang terbaik, lakukanlah yang benar untuk kita, keluarga kita, dan seluruh hamba Allah serta seluruh makhluk ciptaannya. Jadi demikian pemirsa yang bisa saya sampaikan untuk sesi ini mengenai rasa takut dan rasa sedih yang sebaiknya kita tidak perlu merasakan. Saat kita memahaminya, insya Allah rasa itu akan hilang pemirsa. Jadi hanya dengan cara kita berserah diri, kita selalu berbuat semaksimal mungkin, semampu kita untuk melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang terbaik untuk seluruh makhluk ciptaan Allah. Demikian pemirsa, sementara sesi ini kita sudahi dulu. Terima kasih atas waktu yang telah pemirsa luangkan untuk menyimak penjelasan mengenai sesi ini, meskipun hanya sekilas. Semoga bisa bermanfaat untuk seluruh pemirsa. Dan saya mohon pamit. Saya juga mohon maaf bila ada yang saya sampaikan, kata-kata saya maupun pemahaman yang saya sampaikan, mungkin ada sebagian pemirsa yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf lahir batin. Demikian pemirsa, insya Allah kita berjumpa kembali di sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.